Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'al intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wa halas ala kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam. Ibtigha' mardatillah ta'ala wa qurbi wa thawabih. InsyaAllah pada pertemuan kedua ini dengan kitab Nuzhatin Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikar, kita akan membahas mengenai tasnif atau taswanif fi ilmi al-hadith, fi ulum al-hadith. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai al-musannif, kemudian kitabnya semuanya secara ringkas, kemudian muqaddimah daripada beliau, al-basmalah wa as-salah ala Rasulullah SAW. Dan di sini perlu saya tanbih, ada beberapa hal yang perlu ditulis atau mustahab dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang yang menulis sebuah risalah atau sebuah kitab atau sebuah manzumah. Ada 8 anasir, yaitu ada al-basmalah, walhamdalah, wassalah, wassalam, kemudian faslul khitab, nama kitab, kemudian ismu al-musannif atau jami'ul kitab itu. Dan ini secara umum telah dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Nuzhatin Nazar. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumi syekhina fid dharain amin. Fa inna tasanifa fi istilahi ahli al-hadits qad kathurat lil a'immati fil qadim wal hadits. Ini ibarah ini kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Al-Hafidz menyatakan bahwasanya atau Al-Hafidz di sini ingin menyampaikan kepada kita sebelum beliau masuk kepada penyebab dari tasnif beliau, dari penulisan beliau akan kitab ini, yaitu Nuzhatin Nazar. Kenapa beliau menulis? Beliau dahului itu dengan menyebutkan taswanif, yaitu karya-karya para ulama sebelum beliau dalam fan ini, dalam bidang ini, yaitu ilmu hadis. Dan menjadi mulahadhah juga bahwasanya taswanif atau kitab-kitab yang akan beliau sebutkan di sini tentunya beliau tidak bermaksud isti'ab, tidak bermaksud untuk menyebutkan seluruh kitab yang ada sebelum Nuzhatin Nazar ini. Tetapi maksud beliau hanya menyebutkan beberapa kitab yang penting dan masyhurah bagi beliau. Itu yang pertama. Kedua, bahwasanya beliau juga menyebutkan kitab-kitab yang akan disebutkan ini kitab-kitab yang dituliskan secara mustaqil, secara khusus untuk ilmu hadis saja. Jadi keluarlah atau tidak termasuk kitab-kitab yang menuliskan di situ mengenai ulumul hadis, yang membahas mengenai ulumul hadis dan fan lainnya, seperti kitab risalahnya Imam Syafi'i, seperti muqaddimahnya al-Imam Muslim di di sahihnya. Kemudian seperti Ibnu Abdul Bar juga punya At-Tamhid. Jadi itu tidak masuk. Kenapa? Karena itu bukanlah kitab-kitab yang ditulis di dalam fan ilmu hadis secara mustaqil, melainkan digabungkan dengan fan lainnya atau cabang daripada fan hadis lain. Jadi kata beliau, fa inna tasanif, ini kita sudah bahas kemarin. Jadi kemudian kata beliau, ini pertemuan kita pada hari ini, fa min awwali man sannafa fi dzalik. Ini ibarah tentunya kita perlu tanabbuh di sini. Maksud beliau adalah famin awwali man sanafa, di antara yang pertama kali menuliskan fi dzalik pada ilmil athar, pada ilmil hadis atau pada ilmil istilah, sebagaimana beliau sebutkan fa inna tasanifa fi istilahi ahli al-athar. Di antara yang pertama, di antara, yaitu min di sini menunjukkan litab'id, sebagian dari beberapa mereka yang telah menulis. Di zaman itu ada beberapa orang. Di antara mereka adalah siapa? Beliau sebutkan di sini Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi. Nama beliau siapa? Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Al-Qadi. Di sini ada 2 qadi yang masyhur dengan qadi, bukan menafikan, tidak menafikan bahwasanya yang lain juga adalah qadi. Nanti Al-Qadi Iyad, yakni khususnya syuhrah atau Al-Qadi Iyad masyhur bil Qadi Iyad. Tapi Al-Imam Ar-Ramahurmuzi juga adalah seorang al-qadi. Selain beliau seorang alim muhaddits al-ajam fi zamanihi. Kata beliau,
Al-Qadhi Abu Muhammad Ar-Ramah-Hurmuzi. Jadi nama Imam Ar-Ramah-Hurmuzi adalah Al-Hasan ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Khalad, wafat tahun 360 Hijriah. Sama dengan wafatnya Al-Imam At-Tabarani, sahibu Al-Ma'ajim yang tiga, Al-Kabir, Al-Awsat, Wal-Saghir. Takriban. Jadi itu di antara yang pertama, yaitu Imam Ar-Ramah-Hurmuzi yang wafat tahun 360. Ar-Ramah-Hurmuzi di sini matbut. Nah, ini perlu kita ketahui di sini karena ini adalah salah satu pembahasan di ilmu hadis. Walaupun nanti saya kitab ini atau di kitab selanjutnya, di kitab mustalah hadis lainnya, yaitu nisbah. Beliau dinisbahkan ke daerah yang namanya Ramah-Hurmuz. Sekarang dhabt Ramah-Hurmuzi ini bagaimana? Al-Imam As-Sam'ani di dalam kitabnya Al-Ansab, dan diikuti oleh Ibnul Athir di Tahdhib Al-Ansab juga. Dua-duanya adalah kitab yang mengumpulkan ansab. Jadi beberapa ulama yang dinisbahkan, ulama-ulama yang dinisbahkan dengan daerah-daerahnya, dengan aqalimnya, dengan buldannya. Di sini Ar-Ramah-Hurmuzi nisbah kepada Ramah. Dhabtnya tentunya bi fathi ra itu sudah pasti karena di situ ada alif lazimnya. Mahurmuzi itu mahur, Ramah, tidak ada khilaf. Naam, Ar-Ramah-Hurmuzi. Yang ada khilaf nanti di Asy-Syahra Zuri di Al-Imam Ibnu Salah. Jadi dhabtnya ada dua mim bi fathil mim al-awwal wa bi dhammil mim tsani. Jadi Ar-Ramah-Hurmuzi. Al-Musannif di sini kalau pakai tabaah yang sesuai dengan tabaah kita di sini sudah didhabtkan dengan dhabtul harakat. Jadi tinggal kita mendhabtkannya secara dhabtul huruf, dan ini penting. Dhabt dengan huruf. Bi fathir ra, kemudian bil fathil mim yang pertama, kemudian bi dhammil ha, bi sukunir ra. Tentunya ra di sini muhmalah atau mu'jamah muhmalah. Muhmalah daripada nuqtah. Kemudian bi dhammil mim ats-tsani, kemudian bi kasri az-zai atau ar-ra mu'jamah. Jadi Ar-Ramah-Hurmuzi. Tentunya ini adalah daerah daerah Khuzestan katanya, atau Khuzestan. Khuzestan. Ya, daerah Khuzestan. Kama di sebagaimana di Mu'jamil Buldan atau Mu'jamil Buldan. Kemudian apa kitab beliau? Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar yang beliau maksudkan di sini adalah menyebutkan kitabnya. Apa kitab yang dimaksud? Nama kitabnya adalah Al-Muhadditsu Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Al-Muhaddits Al-Fasil. Al-Fasil yaitu pemisah antara rawi dan wa'i. Nama lengkap dari kitab yang dimaksudkan oleh Hafiz. Bagaimana disebutkan di sini juga Ismu Kitabi. Dan juga matbu'. Kalau Anda dapatkan ada matbu' tentunya lebih daripada satu tab'ah. Yutba' pernah dicetak dengan i'tina'nya Syekh Muhammad Hajjaj Al-Khatib. Setelah itu juga dicetak di Az-Zakhair. Ada lagi selain itu. Az-Zakhair juga dicetak dengan nama yang sama. Al-Muhadditsul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i. Ya. Oke. InsyaAllah. Boleh lihat rekaman lepas habis live. Tak ada masalah. Tafadhal. Oke. Itu nama kitabnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar ada istidrak, ada komentar sebagaimana yang akan beliau lakukan di beberapa kitab atau di kitab-kitab setelahnya nanti. Apa kata beliau? Lakinnahu lam yuhadzib wa lam yurattib. Ini komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap kitab Al-Muhadditsul Fasil ini. Tentunya ini komentar, ini maksudnya apa? Tentunya bukan maksudnya al-hattu atau merendahkan kedudukan musannif. Tidak sama sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak melakukan itu. Akan tapi yang dikomentari, atau kalau kita bilang yang dikritik adalah karyanya itu, pekerjaannya itu. Dan ini sudah menjadi manhaj yang diajarkan oleh para ulama. Ketika Anda mengkritik dengan adabnya, dengan aturannya, dan yang dikritik adalah perbuatannya atau karyanya itu, tujuannya adalah untuk nasihat. Karena ini adalah amanah. Kalau kritikan itu tidak ada, auham atau
taksir itu akan terus-menerus terjadi kalau mereka yang mempunyai keahlian diam. Jadi hal ini adalah merupakan suatu manhaj yang memang ada tapi dengan punya aturan masing-masing. Pertama harus dari mutaakhir dan dengan caranya yaitu dengan manhaj yang tepat, yang sesuai. Jadi kata beliau, maka beliau sini lakinna lam yuhdab, tentu di sini seperti komentar negatif, tapi pada hakikatnya ini adalah membangun, positif. Jadi kita tahu beliau mentanbih itu. Walaupun kitab tersebut kalau Anda i'tina, kitab yang penting, kitab yang mempunyai fawaid hadithiyah yang mungkin. Yang penting walaupun tentunya tidak mustaw'id dan beliau ma'dzur, beliau tidak membahas mengumpulkan seluruh anwa'ul hadis yang kita ketahui sekarang, itu sangat-sangat ma'dzur, sangat-sangat ditoleransi. Kita siapalah kita yang bisa menilai dan siapalah kita yang bisa yang berhak menilai karya mereka, dan kita tidak tahu zuruf ketika itu. Apalagi kitab-kitab yang mendahului kitab ini tidak ada atau sedikit sebagai marji atau referensi beliau Al-Imam Ar-Rawah Hurmuzi. Lam yuhadzib, apa makna tahdhib? Tahdhib yaitu belum ditangqih, belum ditashih, belum ditahrir, yaitu belum difilter. Ada beberapa kesalahan yang tetap ada bagi Al-Hafidh, kesalahan-kesalahan itu ada berupa qusur insani yang sifatnya manusiawi. Lam yuhadzib dari segi tanqih atau belum difilter sehingga menjadi apa? Contohnya definisi. Definisi adalah sesuatu yang asasiat untuk taksis sesuatu kaidah. Nah, di sini masalah bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tentunya bukan semuanya lam yuhadzib, yang bukan ditahdzib itu bukan kitab seluruhnya. Tapi banyak. Kemudian juga lam yuratib, tertibnya bukan tertibnya tidak ditertib, tidak tersusun dengan susunan yang semestinya. Kemudian setelah beliau siapa? Jadi di antara, jadi kita sudah tahu Imam Al-Rawah Hurmuzi. Namanya Ahmad bin Abdurrahman bin Khallad, wafat 360 Hijriah. Dan kita sudah tanbihkan bahwasanya beliau bukanlah satu-satunya yang atau orang yang pertama kali menuliskan ilmu hadis secara mustaqil. Kenapa? Karena kalau mustaqil, walaupun ada yang menyebutkan Al-Muhadits Al-Fasil adalah kitab mustalah yang dituliskan secara mustaqil, seperti Syekh Abdul Fattah Budah menyatakan ini di muqaddimah tahqiq beliau akan kitab Muqaffatil Athar, bahwasanya kitab Al-Muhadits Al-Fasil adalah kitab mustalah yang pertama kali ditulis secara mustaqil. Bisa diterima karena saya memang belum ittila' secara secara umum kitab ini, belum baca dari kulit ke kulit terus terang. Tapi kalau Anda ingat ada kitab kitabnya Imam Tirmidzi namanya Al-Ilal. Kitab beliau Al-Ilal As-Shaghir yang disyarah oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang ditahqiq kitab ini tentu banyak, lebih dari satu taba'at atau tahqiq, di antaranya tahqiqnya Muhaqqiq Nuzhatin Nazar yang di hadapan kita sekarang ini. Al-Ilal As-Shaghir. Al-Ilal di situ katanya adalah Al-Ilal dengan makna sabab. Sabab kenapa? As-sebab. Al-illah yaitu sebab. Jamak jadi asbab. Penyebab-penyebab kenapa suatu hadis diterima atau ditolak. Itu kitabnya Al-Imam Tirmidzi, yaitu kitab apa? Kitab mustalah, kitab ulumul hadis, dan dia mustaqil. Yang shaghir bukan yang kabir. Begitu juga sebelumnya sebagaimana saya sebutkan tadi, Al-Imam Imam Syafi'i, walaupun situ ada khilaf usuliyun bila katakan mereka, tentunya ini lebih tepat. Ini adalah kitabnya Fan Usul. Muhaddisin, sebagian muhaddisin juga, sebagian ulama saya dengar di Azhar menyatakan tersebut, dan itu wajih saja. Ada wijhah di situ. Kemudian Imam Muslim sendiri, kemudian dan yang lainnya selain mereka. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim An-Naisaburi, namanya Abu Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Bayyi'. Kunyah beliau Abu Abdullah. Dan ini kalau Anda lihat beberapa kitab rijal yang mukhtasar, Anda akan dapatkan beberapa kunyah yang namanya Muhammad secara adat, secara banyak itu mereka mengkunyahkan dirinya dengan Abu Abdullah. Dan ini juga saya perlu sebutkan untuk mempermudah menghafal nama rijal, walaupun ini tidak muttarid, tidak
tidak muttarid, yaitu tidak berlaku pada setiap nama dengan kunyah ini. Kebanyakan yang namanya Muhammad kunyahnya Abu Abdillah. Kita kenal Imam Bukhari Muhammad Abu Abdillah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdillah. Begitu juga kebanyakan yang namanya Muhammad laqabnya Syamsuddin. Jadi kitab ada dua sarana, dua wasilah mempermudah menghafal nama rijal. Ketahui kunyah, ketahui syihab. Bagaimana saya mengetahui kunyah itu Muhammad Abu Abdillah? Karena Rasulullah SAW nama ayah beliau Abu Abdillah. Oke. Jadi karena nama abunya Abu Abdillah, tidak mesti tidak mesti menunggu nama anaknya Abdillah baru dia Abu Abdillah. Bisa dibalik. Baik nama bapaknya atau nama anaknya Abdullah, Abu Abdillah. Begitu juga kebanyakan yang namanya Ibrahim atau banyak dijumpai, Anda bisa lihat, coba saja takribut tahdhib. Coba. Yang namanya Ibrahim, banyak diantara yang nama Ibrahim, kunyahnya Abu Ishaq atau Abu Ismail. Ya. Begitu juga Yusuf contohnya. Abu Yaqub. Jadi nama-nama anbiya yang mereka mempunyai anak nabi atau bapak nabi, mereka mengkunyahkan diri mereka dengan nama anak itu atau nama bapaknya. Ya. Ada siapa lagi? Sayyidina Ali. Abul Hasan. Anda lihat banyak yang namanya Ali Abul Hasan, banyak yang namanya Ali Nuruddin. Jadi ingat, saya tidak mengklaim ini semua, tapi ini secara adah Anda dapati seperti itu. Saya sudah cek di takrib, hanya untuk mencoba saja. Ternyata memang kebanyakan seperti itu. Ya, ini sebagai faedah. Jadi Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi, saya sudah sebutkan tadi, bahkan ini Al-Hakim Abu Abdillah tentu syakhsiyah muhimmah dalam ilmu hadis, sehingga Al-Hafidz Az-Zahabi Shahibus Siyar melaqabkan beliau dengan 6 alqab muhimmah, laqab kabir, Al-Imam, Al-Hafidz, An-Naqid, Al-Allamah, Syekhul Muhaddithin, Shahibut Tasanif. Subhanallah. Walaupun mereka mengatakan beliau ini mutasahil, seseorang ketika mutasahil tidak menafikan keilmuannya. Dia imam, hafil, mempunyai laqab yang lainnya, tapi ketika mentatbik, melakukan praktek hadis ya, tasarruf hadisinya atau sinaahnya, dia ada tasahul, ada kelonggaran di situ. Jadi tidak ada tanafi, kelonggaran dengan keilmuan seseorang. Begitu juga Imam Ibn Hibban contohnya. Jadi situ ada silsilah muhimmah. Kalau kita bicara Imam Hakim, kita tarik ke atas gurunya Imam Ibn Hibban. Di atasnya lagi Al-Imam Muhammad bin Ishaq Ahadul Muhammadin Thalatha, salah satu Muhammad 3 yang masyhur di kitab-kitab manhaj. Muhammad bin Ishaq Ibn Khuzaimah, Muhammad Ibn Hibban, Abu Hatim Ibn Hibban, itu murid bin Ishaq, murid bin Hibban, Al-Imamul Hakim, murid Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. Ini 4 silsilah muhaddithin yang memang mempunyai karya yang berpengaruh di dalam ilmu hadis. Walaupun di situ ada yang menganggap ada tasahul dari mereka, ada ma'akhir, itu hal yang wajar. Hal yang wajar kalau Anda pahami zaman beliau, zuruf beliau, Anda akan ta'jub dengan beliau, dengan mereka ini. Jadi Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi punya kitab namanya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Ini ada matbu' di Hind, ada matbu' juga di Al-Ma'arif, Tab'atil Ma'arif, dan Al-Ma'arif ini yang lebih baik dari Tab'ah Al-Hind. Tapi apa? Komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi. Tapi tadi saya ada sabqun nazar. Saya bilang tadi komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar ke kitabnya Al-Ramah Rumuzi lakinnahu lam yuhadzib wa lam yufassir. Itu adalah komentar beliau ke kitabnya Al-Hakim. Adapun komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar ke kitab Al-Muhaddil Fasil adalah lakinnahu lam yastau'ib. Apa yastau'ib? Alis dari isti'ab. Tidak membahas seluruhnya. Jadi dia hanya membahas sebagian anwa' saja, sebagian fan saja. Jadi saya ulangi. Tadi saya ada waham bahwasanya ta'liq tadi itu adalah ta'liq ke kitabnya Al-Hakim. Apa itu ta'liq kitab Al-Hakim? Di sini kita sebutkan, kita ulang lagi, tidak muhadzab. Tidak muhadzab, di antaranya adalah karena tasahulat itu tadi. Tidak ditangqih, ada beberapa auham yang seolah-olah dibiarkan.
atau tidak disengaja atau tidak murattabah, tidak disusun. Nanti akan ya'ti, ini semua mereka ini ma'dzur. Kenapa? Karena mereka tidak mendapati maraji yang banyak yang memang sudah matang daripada orang-orang sebelum mereka ini. Bahkan seharusnya kita berterima kasih kepada mereka ini, dan kita tetap sampai kapanpun akan nataradda anhum dan natarham alaihim. Karena bagaimanapun hebatnya Anda sebagai seorang murid, Anda lebih hebat dari guru Anda langsung sekarang. Kita tidak ada apa-apanya kalau tidak karena sang guru. Jadi tetap kita berhutang kepada mereka-mereka. Jadi Syekh ini lahu fadlun alaik. Begitu juga haulain ulama, mereka para ulama ini lahum fadlun alaina kita. Oke? Jadi ini penting. Lakinnahu lam yuhadzib wa lam yurattib. Itu yang kedua. Wafat Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim tentunya ma'ruf tahun 405 Hijriah. Watalahu Abu Nuaim Al-Asbahani. Abu Nuaim Al-Asbahani. Kata beliau, fa'amila ala kitabih mustakhrijan. Buat mustakhrid atas kitab siapa? Kitabnya Al-Hakim, yakni Ma'rifatu Ulumil Hadis ini. Wa abqa asya'a lil muta'aqib. Tapi dia tinggalkan beberapa asya' dan beberapa masail. Jadi dia tambah memang, dia tambah. Tapi dia tidak mustau'ib juga. Oke. Tapi sebelum itu, Abu Nuaim Al-Asbahani, nama beliau siapa? Kalau Imam Al-Hakim namanya Muhammad bin Abdullah, Imam Abu Nuaim Al-Asbahani namanya Ahmad ibnu Abdullah. Ya. Ahmad ibnu Abdullah Al-Asbahani As-Sufi. Halaman berapa? Halaman kalau Taba'ah Al-Basair halaman 38. Halaman berapa? Halaman 38. Abu Nuaim Al-Asbahani. Kunyahnya Abu Nuaim. Nisbahnya Al-Asbahani ke daerah namanya Asbahan. Asbahan di daerah Ajam. Dan mereka memang semuanya yang akan disebutkan ini, mereka semuanya Ajam. Tidak ada satupun di antara mereka yang memang asli Arab. Hatta Al-Khatib Al-Baghdadi. Hatta Imam Al-Qadhi Iyad. Karena ini Maghrib. Maghrib dulu itu adalah di, Anda ketahui sekarang kalau ada Cordova, Andalus. Walaupun sekarang bukanlah daerah Islam, tapi kanat sebelumnya adalah daerah-daerah Islam. Hatta Ibnu Hazm Al-Zahiri. Banyak ulama-ulama yang dari sana. Ibnu Abdul Bar. Ya, saya lanjutkan. Mengenai Abu Nuaim Al-Asbahani. Al-Asbahani nisbah ke Asbahan, beliau punya kitab, beberapa kitab penting, diantaranya Hilyatul Awliya. Dan kitab yang dimaksud di sini adalah apa? Kitab Ilmil Hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Al-Dhahabi di kitabnya As-Siyar. Kitabnya apa? As-Siyar. Baik. Al-Asbahani bisa juga dibaca Al-Asfahani. Jadi Ahlul Masyriq, kata Sahibit Tarajim, mendabatkan Al-Asbahani itu Al-Asfahani dengan fa. Jadi wajar kalau Anda pernah dengar orang sebut Abu Nuaim Al-Asfahani, jangan disalahkan. Nah, jangan disalahkan karena di situ ada wajah. Al-Asbahani itu dhabat atau pengucapan dari siapa? Dari ahlil Maghrib atau ahlil Gharb. Jadi ada ahl barat dan timur. Kalau barat itu daerah Maghrib, Jazair, Libya sekarang, bahkan juga termasuk daerah Spanyol itu termasuk Maghrib. Kalau dulu Masyriq ya ini Timur Tengah, Mesir ke apa atau Saudi. Fa'amila ala kitabi mustakhrijan. Tapi Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani tahun berapa wafatnya? Beliau wafat tahun 430 setelah Abu Abdillah Al-Hakim. Jadi ihtimal beliau itu berjumpa atau meriwayatkan dari Imam Al-Hakim itu ada. Fa'amila ala kitabihi. Ala kitab siapa? Jadi dia buat kerjaan atas kitabnya Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim. Mustakhrijan. Ini hal daripada Abu Nuaim itu hal. Apa arti mustakhrij? Dari asal kalimatnya ada dari istikhraj. Yaitu apa? Buat tambahan. Tambahan yang tidak ada di Hakim dia tambah. Akan tapi tambahan itu tidak apa namanya? Tidak menambah sehingga menutup ilmu hadis itu, tidak menerima tambahan. Nah, bahkan Al-Hafidz sebutkan sini Sahibul Ibnu Hajar sebutkan wa abqa asya'a lil muta'aqqib.
Dia tinggalkan beberapa perkara masail yang tidak dibahas. Dia tinggalkan untuk orang-orang setelahnya. Ya. Lil muta'aqib. Tapi muta'aqib ini ada beberapa ihtimal, dua makna. Bisa jadi muta'aqib ini untuk orang-orang setelah zamannya. yakni setelah zaman Abu Nu'aim ini. Atau untuk orang-orang mu'arid. Yang ingin mengkritik kitabnya walaupun hidup di zamannya. Ya, sebagaimana kata Syurah. Tentu Abu Nu'aim al-Asbahani adalah imam Sahibul Musannafat, di antaranya Al-Hilyah, kemudian kitabnya Ilmul Hadis juga. Kemudian ada di Sahabat juga Ma'rifatus Sahabah, kemudian beliau punya kitab juga Tarikh Asbahan. Kalau gurunya Abu Syekh punya kitab Tabaqat Muhadditsin fi Asbahan, beliau ini Abu Nu'aim punya kitabnya Tarikh Asbahan. Beberapa kitab yang lain itu hanya beberapa kitab yang penting yang saya sebutkan tadi. Tapi katanya apa? Wa abqa asya'a lil muta'aqib. Jadi udah berapa kitab? Ar-Rawah Hurmuzi, Abu Abdullah Al-Hakim, kemudian Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani kitabnya Ilmul Hadis. Yang keempat, thumma ja'a ba'dahum al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi fa sannafa fi qawanin riwayah kitaban samahu al-Kifayah wa fi adabiha kitaban samahu al-Jami' li adabi syekh wa sami' wa qalla fannun min fununil hadits illa wa qad sannafa fihi kitaban mufradan fa kana kama qala al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Nuqtah kullu man asafa alima anna al-muhadditsina ba'da al-Khatib 'ayalun ala kutubihi. Kemudian datanglah setelah mereka bertiga. Siapa al-Khatib? Khatib ini tentunya gelar karena ada yang khatib di antara abaknya. Abu Bakar kunyahnya. Namanya siapa? Nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Thabit. Ahmad bin Ali bin Thabit. Beliau ini adalah di antara aqranya Imamul Baihaqi. Wafat tahun 463. Tentunya juga di tahun yang sama wafat Al-Imam Abu Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Al-Imam Al-Khatibul Baghdadi Asy-Syafi'i. Sama-sama menulis fan yang sama. Jadi ada situ muqaranah antara musannif Syekh Abdul Fattah Abu Udah pernah ada di rosah beliau antara muqaranah antara Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Saya rasa di muqaddimah tahqiq beliau untuk kitab At-Tamhid. Ada fi dhimni kam rosail? Khamsah rosail. Naam. 5 rosailnya beliau. Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi. Jadi beliau orang Baghdad, nisbah ke Baghdad. Fasannafa fi qawanin. Ada kitab Syekh Ajaj Al-Khatib, muhaqqiqnya Al-Muhaddits Al-Fasil tadi, tentunya beliau Sahibul Musannafat juga. Beliau punya kitab mengenai Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, matbu' di Daril Quran. Ya, Daril Quranil Karim, dan kitabnya Al-Hafidhul Khatib wa atharuhu fi ulumil hadis. Al-Hafidhul Baghdadi wa atharuhu fi ulumil hadis. Dr. Muhammad Mahmud, bukan Ajaz Al-Khatib, maaf. Dalam kitabnya kitab ini dikarang oleh Dr. Mahmud At-Tahan. Sahibul Musannafat juga, di antaranya adalah tahqiq beliau terhadap kitab Al-Jami' li akhlaqi rawi wa adabis sami'. Al-adhan, kita tunggu berapa menit. Kemudian kita lanjutkan. Allahumma shalli ala la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sayyidina Sayyidina Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana atina salatan qamatan. Bismillah. Kita lanjutkan, kita sampai tadi ke Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, wafat 463 Hijriah. Dan Dr. Mahmud Tohan punya kitab namanya Al-Hafidhul Baghdadi wa Atharuhu. Al-Hafidhul Khatib Al-Baghdadi wa Atharuhu fi Ulumil Athar. Atau fi Ulumil Hadith Darul Quranil Karim. Itu kitab tentunya risalah seperti ini, seperti yang saya sebutkan kemarin, Syekh Syakir Mahmud di Muassas Risalah punya kitab juga Tarjamah Al-Hafidh Ibnu Hajar dan musannafatnya, begitu juga di ini kitab seperti. Jadi kitab tarajim seperti ini kita kumpulkan, kitab tarajim yang qadimah, kitab tarajim yang hadithah, supaya ada tasawur kulli, ada gambaran umum terhadap syakhsiyah muhaddits itu sendiri. Jadi kata beliau fasonnafa, jadi beliau Al-Khatib Al-Baghdadi tulis kitab sonnafa, tulis kitab mengenai qawanin, undang-undang, jamak dari qanun. Bagaimana Anda meriwayatkan hadis, qawanin riwayah. Nama kitabnya apa? Al-Kifayah. Al-Hafidh Ibnu Hajar musannif menyebutkan, hanya di sini menyebutkan Al-Kifayah. Nama lengkapnya adalah, tentunya kalau Anda rujuk ke matbu'nya ada beberapa versi, dan ini tentunya dipengaruhi dengan judul itu sendiri. Apakah musannif yusorrih atau tak yusorrih dengan nama itu sendiri. Ini diantara penyebab kenapa nama-nama kitab itu berbeda antara satu muhakkik dengan muhakkik yang lain. Kalau ada Tab'ah Ibnul Jauzi contohnya, itu adalah Tab'ah yang bagi saya mungkin itu terbaik. Dicetak dengan nama Al-Kifayah fi Ma'rifati Usuli Riwayah. Ada ma'rifah. Ada matbu' juga, bahkan itu tentunya ini di zaman Syekh Abdul Fattah contohnya. Itu beliau i'tina atau i'timad dengan waktu itu, dengan Tab'ah waktu itu, nama kitab matbu' waktu itu dengan sebelum Tab'ah Ibnul Jauzi, dengan nama Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Maksud saya adalah ini memang warid ikhtilaf dalam penamaan kitab itu, dipengaruhi dengan beberapa asbab, di antaranya dilihat dari tasrih musannif sendiri. Kadang-kadang dia tidak mentasrih nama kitab itu di judul kitabnya, atau di judul atau di cover halaman pertama kitabnya. Tidak ada disebutkan, bahkan di manhajnya. Seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar sini, tidak ada tasrih bahwasanya beliau menuliskan di sini ya. Adapun di kitab lain ya, di sini beliau tidak menyebutkan nuzhatin nazar fi tawdihi. Tidak ada. Dan itu memang warid, dan memang itu Anda akan dapatkan hal itu banyak nanti ketika memang ada istighal dengan tahqiq atau dengan makhtut contohnya, atau dengan bahth. Apa kata beliau? Jadi Al-Kifayah fi Ma'rifati Usul Riwayah atau fi Ilmi Riwayah. Kitab ini tentunya saya tadi sudah sebutkan tab'ahnya, kitab muhim. Ini adalah kitab Al-Hafidh yang mengumpulkan beberapa anwa' ulumul hadis atau mustalah. Dan perlu saya tanbih juga, Al-Hafidh sini Al-Khatib Al-Baghdadi dan orang-orang sebelumnya, mereka itu masih menuliskan kitab-kitab, walaupun kitab mustalah itu musnadah, dengan sanad, bersanad. Jangan Anda kira mereka akan menulis kitab yang bersanad, kitab riwayat saja yang bersanad, tapi kitab-kitab seperti ini, seperti kitabnya Al-Faqihul Mutafaqih. Anda boleh lihat sendiri, kitab Al-Kifayah ini sendiri, atau kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Anda bisa lihat, ini kitab kedua yang beliau akan sebutkan nanti. Ini matbu' di Ma'arif juga, di 2 jilid dengan inayah Syekh Dr. Mahmud At-Tohan. Dari namanya sudah jelas ya, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Walaupun beliau sebutkan sini Al-Jami' li Adabis Syekh was Sami'. Nah, ini juga sama halnya dengan kitab Al-Kifayah tadi, di ikhtilaf dalam beberapa nama kitab. Masing-masing punya dalil, tentunya di situ ada yang rajih, lebih yang rajih dari yang lainnya. Itu berdasarkan dirosah yang dilakukan oleh bahith itu sendiri. Jadi ada 2 kitab Al-Khatib yang beliau sebutkan di sini. Kitab Al-Kifayah, kitab memang mustalah, mengumpulkan beberapa funun dalam mustalah. Walaupun Al-Khatib ini masyhur, sebagaimana sayati,
Beliau ini punya punya rosail. Jadi fan itu dikumpulkan satu kitab. Jadi satu kitab satu fan dalam ulum hadis. Jadi berpuluh-puluh. Maka kata beliau di sini, kita lanjutkan. Wa qalla fannun min fununil hadis. Mengenai al-muttafiq wal muftariq, mengenai al-mu'talif wal mukhtalif, mengenai al-mubahamat, mengenai al-mudrajat. Ini kan ada di dalam anwa' al hadis. No atau fasal-fasal. Tapi setiap fasal itu dikumpulkan di satu kitab. Ya. Maka katanya wa qalla fannun. Walaupun tidak musta'id, maksudnya kebanyakan fan ini, kalau Anda lihat fan ilmu hadis ada 65, mayoritas dari 65 atau kebanyakan dari 65 di dalam daerah 65 ini ditulis oleh siapa? Al-Khatibul Baghdadi. Wa qalla fannun min fununil hadis. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ada 65 nau'ul hadis. Anda bisa dapatkan ini di Muqaddimah Ibnu Hadis sendiri, Muqaddimah Mustalah sendiri 65. Wa syuruh atau di mukhtasarat di. Wa qalla fannun min fununil hadis illa wa qad sannafa fi kitaban mufradan. Tidak ada fan atau sedikit saja yang beliau tinggalkan dari funun hadis. Jadi kebanyakan beliau sudah tulis. Hanya beberapa funun beliau tidak tulis. Ya. Illa wa qad sannafa fihi kitaban mufradan. Dan ditulis itu bukan dikumpulkan satu kitab. Kecuali Al-Kifayah. Melainkan bagaimana? Mufrad, sebagaimana disebutkan tadi. Ada al-muttafiq wal-muftariq di kitab. Ada al-mudrajat. Untuk lebih tawassu'nya, lebih tahu lebih mendalam, silahkan rujuk kitabnya Dr. Mahmud At-Tahan tadi. Risalah yang dianggap mutaakhir. Dan karena di situ ada ittila' dari seluruh masadir yang menceritakan mengenai Al-Khatib dari kutub at-tarajim wa ghairiha. Itu dari kitab Al-Khatib itu sendiri. Wa qad sannafa fihi kitaban mufradan, ya. Illa wa qad sannafa fihi kitaban mufradan. Fakana kama qala. Maka dengan begini, kitab-kitab Al-Khatib ini atau Al-Khatib ini sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Ibnu Nuqtah yang wafat tahun 629, apa kata beliau? Ini ibarah sangat masyhur. Kullu man ansafa, setiap orang yang insaf, karena insaf itu adil. Insaf itu artinya apa? Adil. Tidak fanatik, tidak ke kanan, tidak kiri. Jadi objektif. Jadi orang yang objektif, kalau antas adalah seorang yang objektif, alima, dia akan tahu setiap orang yang objektif atau orang yang adil, yakni muradifnya, akan mengetahui bahwasanya para muhaddits setelah khatib, siapapun muhaddits yang datang setelah khatib, dia akan mengetahui bahwasanya para muhaddits yang datang setelah khatib iyalun. Iyal itu artinya apa? Muhtaj, perlu. Semuanya kita atau man ba'dal khatib sampai seterusnya perlukan khatib, perlukan kitab-kitab khatib dalam fan ini. Ya. Ba'dal khatib ayalun ala kutubihi. Ingat ya, ala kutubihi. Ini ibarat ini mirip dengan kalau fil fiqh kita iyal alaman. Kita juga sebagai Syafi'iyah kita munsifah. Kita sebagai Syafi'iyah kita munsif. Dalam fiqh kita iyal alaman ala Imam Abi Hanifah. Tapi kita bisa bilang dalam usul fiqh dari segi tadwin yang menulis setelah al-Imam Syafi'i iyalun alaihi fit tasnif tentunya. Saya tak bilang secara keilmuan, secara tasnif atau secara tadwin sebagaimana dinyatakan oleh para ulama. Jadi itu mengenai al-khatib secara ringkas. Tsumma jaa ba'da man ta'akhkhara ba'du man ta'akhkhara 'anil khatib. Sebagian yang datang setelah khatib dan mereka datang, akhirnya mereka fa'akhadha, mereka ambil dari ilmi ini binasib. Mereka ambil bagian juga untuk ilmi atau fan ini. Apa yang mereka lakukan? Di antara mereka adalah Imam Al-Qadhi Iyad. Nama beliau siapa? Iyad bin Musa bin Iyad. Al-Yahsubi As-Sabti Asyahir bil Qadhi Iyad. Wafat tahun 544 Hijriah. Ini Sahibul Syifa. Sahibul Musannafat, di antaranya Syifa, di antaranya Al-Ilma'. Lantas kitabnya apa? Kata beliau, kitaban latifan sammahul ilma'. Ingat ibarah Ibnu Hajar sini, kitaban latifan. Dia sifati kitab itu dengan qaulihi latif. Dia tidak sebut saghir. Nah, kita kalau lihat zahirnya saghir fil hajmi, bukan itu. Karena yang dilihat mereka para ulama melihat ma'ani bukan hajm. Makanya mereka sebut latif. Ya, karena semua ma'ani ini azimah. Semua ma'ani azimah ketika hajmnya tidak besar, maka mereka mensifatinya dengan latafah.
Ini adalah ungkapan Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagai pengajaran bagi kita. Sesuatu yang memang mu'azzam, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ketika fi zahirnya tidak besar, diungkapkan, jangan ungkapkan shaghir. Masjid shaghir enggak ada. Mushaf shaghir, tapi apa? Mushaf latif, masjidun latif, kitabun latif. Dan ini juga yang diajarkan oleh syekh kita. Masyayikh di antara Al-Habib Ahmad Abdurrahman Al-Maghdi hafizahullah taala. Nama kitabnya Kitaban Latifan Sammahul Ilma'. Ini beliau ikhtasar. Matbu' di beberapa matba'ah yang ada di saya itu matba'ah atau taba'ah dengan tahqiqnya Sayyid Ahmad Soqar. Kemudian setelah beliau ada juga yang mutaba'ah 2 jilid bi'tina beberapa orang, 3 atau 4 orang. Itu hadithah. Kemudian nama kitabnya dicetak dengan apa? Al-Ilma' ila Usulir Riwayah wa Taqidis Sama'. Jadi usulir riwayah, ulumul hadis secara umum. Kemudian Taqidis Sama', bagaimana anta menulis kitabatul ahadits. Makanya kitab ini fanun muhim sebagaimana kata muhaqqiq di sini. Syuf min kutubihi asy-syifa, kemudian wal ilma' fi usulir riwayah. Wa Taqidis Sama' wa huwa mufidud jiddan fi babihi. Hatta Al-Hafidz Ibnu Shalah juga merujuk kitab ini ketika berbicara mengenai apa? Mengenai kitabatil hadis, karena ini fan muhim sampai sekarang. Dan ini juga menjadi rujukan untuk mereka-mereka yang menulis kitab bagaimana cara mentahqiq. Sebagaimana seperti Syekh Abdul Salam Harun, Dr. Ramadan Abdul Tawab. Kitab mereka tidak kosong dari istifadah dari kitabnya Al-Qadhi Iyad, yaitu di kitabnya Al-Ilma' ini. Karena Al-Ilma' itu artinya apa? Al-Ilma' yani al-idha'ah. Saya berikan pencerahan bagaimana kamu mengetahui usul riwayah dan bagaimana kamu mentakid sama' hadis. Ya, itu secara ringkas. Nah, kita dikejar waktu. Kemudian setelah beliau ada Abu Hafs Al-Mayyaniji. Ingat Abu Hafs, saya tadi sudah sebutkan bagaimana menghafal nama rijal. Siapa nama Abu Hafs? Tanpa Anda lihat terjemahan Anda sudah tahu. Abu Hafs Sayyidina Umar kunyahnya apa? Abu Hafsah. Ternyata benar. Al-Imam Al-Buqini, Umar Sirajuddin Umar bin Raslan. Kemudian Al-Imam Ibnu Mulaqin Sirajuddin Umar bin Ali. Juga kedua-duanya adalah Abu Hafsin. Sebagaimana juga di sini Al-Imam Al-Mayyaniji atau Al-Mayyanishi. Abu Hafs. Namanya siapa? Umar. Umar bin apa? Bin Abdul Majid bin Hasan Al-Mayyanishi atau Al-Mayyaniji. Untuk mengetahui dhabt Al-Mayyanishi atau Al-Mayyaniji, saya ihalah akan Anda kepada kitab atau Muqaddimah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah untuk kitab ini sendiri. Yang ada di dalam berapa risalah itu? Khamsu Rasail, saya rasa Khamsu Rasailnya Syekh Abdul Fattah ada di situ kitab Ma la yasa'ul muhadditsa jahluhu. Setelah Al-Qadhi Iyad, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di antara yang menulis kitab di ilmu hadis adalah Abu Hafs Al-Mayyaniji. Juz'an, karena memang dia juz'an, karena juz itu kan hanya beberapa safahat, 20 ke bawah. Kalau ulama hadis menyebutkan juz'u itu sekitar 20-an safhah saja. Atau kurang dari itu, karena memang kurang. Karena maktudnya didapati hanya 7 atau 9 halaman saja. Makanya ini layak disebut sebagai apa? Juz'. Juz'an sammahuma la yasa'ul muhadditsa jahluhu. Arti yasa' di sini la yanbaghi. Tidak selayaknya seorang muhaddis bodoh atau tidak mengetahui apa yang ada dalam kitab ini. Ini dari zahir nama kitab siapa? Kitab Al-Hafidz atau kitab Al-Imam Al-Mayyaniji ini. Ya, ini secara zahir. Tapi tidak sedikit yang mengkritik Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tentunya kritikan untuk membangun dan karena amanah ilmiah atau karena sebagai nasihat. Di antara Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sendiri di muqaddimah kitab ini. Bahkan beliau cetak itu untuk mentandbih kepada kita. Jangan kita terlena dengan penyebutan Al-Hafidz Ibnu Hajar akan kitab ini di Nuzhah. Karena apa? Kalaulah Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menyebut kitab ini di Nuzhah, kita nggak akan kenal kitab ini. Kitab Imam Al-Mayyaniji ini. Ma la yasa'ul muhadditsa jahluhu. Tapi setelah diteliti ternyata namanya berlawanan dengan isinya. Apa isinya? Isinya adalah khulasahnya Anda
kalau Anda lihat isinya, Anda bisa mengubah isi nama kitabnya. Anda bisa mengubah nama kitabnya. Yang tadinya ma la yas'ul muhaddits jahluhu, apa-apa yang tidak semestinya tidak diketahui, Anda bisa ubah nama kitab ini. Ma yas'ul muhaddits jahluhu. Apa-apa yang semestinya Anda tidak tahu. Kenapa? Karena beliau di sini banyak menukilkan auham-auham atau kaidah-kaidah yang kurang tepat dari Al-Imamil Hakim. Kemudian beliau tambah auham atau akhta itu sendiri di kitab itu sendiri. Sebagaimana diucapkan atau diungkapkan oleh Syekh Abdul Fattah di muqaddimah tahqiq beliau untuk kitab ini. Jadi wa amsalu dzalika min at-tasanif. Jadi itu secara ringkas mengenai Al-Imam Al-Mayaniji. Dan kitab-kitab lainnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar wa amsalu dzalika min at-tasanif, dan kitab-kitab lainnya yang istaharat, yang terkenal. Jadi beliau kan tidak bermaksud istiab di sini, hanya menyebutkan beberapa kitab yang terkenal di sisi beliau. Jadi khulasa untuk mengenai kitab Al-Mayaniji ini adalah kitab yang memang bukan yang tidak semestinya lah untuk dimasukkan di dalam faqarat ini. Karena yas'ul muhaddits jahluhu. Oke, istaharat wa busitat liyatawaffaru ilmuhu. Apa arti busitat? Busitat yakni yutawassa'. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar kan menyebutkan, ini kan sudah ada beberapa kitab nih. Selain kitab-kitab itu ada juga beberapa kitab yang dituliskan secara meluas, busitat, ya. Apa tujuan ditulis sebuah kitab dengan cara meluas? Kata beliau, liyatawaffar, arti liyatawaffar liyatakaththar, supaya banyak. Liyatawaffaru ilmuha. Kenapa? Karena bagaimana surah seseorang menuliskan kitab secara meluas? Surahnya adalah dengan mensyarah atau mentahsyiah. Menuliskan syarah dari mutun atau menuliskan hasyiah dari mutun atau syarhu daripada syarah itu sendiri. Kan dengan banyaknya ilmu, bagaimana dari mana banyaknya ilmu itu? Dengan yatawaffaru ilmu, yakni busita liyatawaffaru ilmu. Ketika itu terjadi, ilmu itu banyak dari banyaknya lafaz. Karena lafaz itu adalah mabani. Dengan banyaknya mabani, alfaz, banyaklah ma'ani. Sebagaimana taqarrarat. Liyatawaffaru ilmuha. Sehingga semua orang bisa mengetahui. Karena kalau Anda menulis dengan secara ijaz, secara ringkas, yang mengetahuinya hanyalah orang-orang khusus saja, atau orang-orang yang mutakhasis di fan itu. Maka kata beliau, wa amsalu dzalika, kitab-kitab lain yang ditulis secara meluas supaya banyak ilmunya terkadang, dan terkadang juga ditulis secara mukhtasar, yaitu yang ada di kitab mutun. Jadi baik yang secara meluas, secara ringkas, kitab-kitab ini ada ditulis. Selain kitab-kitab mereka itu, kata beliau, waktu sirat liyatayassara fahmuha. Apa tujuan di ikhtisar? Supaya mudah dipahami. Di sini iskal. Bukankah mukhtasarat yang kita kenal dengan mutun, man hafizal mutun hazal funun. Mutun itu kan untuk dihafal, bukan untuk difahami. Ya, tapi jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak ada iskal di sini. Matan-matan itu dihafal. Ketika Anda menghafalkan ditakror. Takror 100, 200 atau lebih. Ketika ditakror, ketika diulangi, Anda akan memahaminya. Waktu sirat supaya liyatayassara fahmuha. Ketika Anda menghafalnya, Anda akan memahaminya. Jadi itu pemahamannya. Jadi tidak ada i'tirad. Walaupun sebenarnya hal ini sudah diiktirad oleh murid daripada Hafidz Ibnu Hajar yang menuliskan hasyiah atau syarah ke kitab hasyiah untuk kitab Nuzhah ini. Dia tanya, bagaimana nih ibarah? Bukankah seharusnya mukhtasarat itu dihafal, bukan difahami? Lantas jawaban Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti itu. Ketika seorang menghafalnya, dia akan memahaminya. Dan itu memang sesuai dengan waqi' kita. Anda akan dapati itu ketika banyak beberapa alfaz yang Anda hafal tapi tidak fahami. Dengan berjalannya waktu Anda akan menghafal atau akan memahaminya. Karena sudah difahami dan dibantu dengan syuruh atau waqi' yang dihadapi. Ila anja'a, secara ringkasnya beliau masuk langsung ke Al-Imam Ibnu Salah, Al-Hafidz Al-Faqih. Lihat was muhim, Al-Hafidz. Ini bukan lafaz sembarangan, Al-Hafidz. Hafizul hadis, kemudian juga faqih. Hafidz, faqih. Ini adalah dua gelar yang jarang bertemu di seorang syakhs. Dan ini jarang. Bahkan ada yang menyebutkan itu mustahil. Apa katanya? Ila anja al-hafizul faqih. Taqiyuddin ini tentunya laqabnya. Abu Amr ini kunyahnya Utsman. Ibnu Salah
As-Salah bukan nama bapaknya, akan tapi As-Salah adalah tingkatan dari Salahuddin. Nama bapaknya siapa? Abdurrahman. Jadi namanya adalah Utsman bin Abdurrahman bin Utsman. Salah itu siapa? Salah adalah Salahuddin, yaitu laqab dari bapaknya Imam Ibnu Salah. Al-masyhur dengan sebutan siapa? Ibnu Salah, yakni Ibnu Salahuddin, yakni Ibnu Abdurrahman. Salahuddin bukan nama, melainkan laqab. Maka kata beliau Abdurrahman. Asy-Syahruzuri adalah nisbah ke daerah Syahruzur. Dhabitnya adalah bi fathir ra, sebagaimana dhabtunnya Yaqut Al-Hamawi di kitabnya Mu'jamil Buldan, tidak sebagaimana yang disebutkan oleh Shahibil Ansab dan Shahibi Tahdhibil Ansab, As-Sam'ani dan Ibnu Al-Athir di kitab mereka. Mereka mendhabitkan Asy-Syahruzuri itu bukan Asy-Syahruzuri, bukan dengan bi dhammir ra ats-tsani. Bukan bi dhammiz zai, akan tapi dengan mereka bukan bi dhammir ra, tapi mereka dhammahkan seperti ini, Asy-Syahruzuri. Itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah Asy-Syahruzuri sebagaimana yang didhabtunkan oleh Al-Muhaqqiq di sini, dan ulama lainnya beriktimat kepada dhabt daripada Al-Imam Yaqut Al-Hamawi di kitabnya Mu'jamil Buldan. Nazilu Dimashq. Nazil Dimashq artinya apa? Nazil sini dan nazala yanzilu. Artinya nazala maskanan fi Dimashq. Maksudnya dia pernah datang ke Dimashq lama atau sebentar dan dia tinggal di situ, kan? Rabbi anzilna munzalan mubarakan, sebagaimana kisahnya Sayyidina Nuh. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang mubarak. Jadi nazilu Dimashq di sini ada takdir, yakni nazilu maskanin fi Dimashq, pernah datang ke Dimashq. Jadi kesimpulannya, khulasahnya, apakah Imam Ibnu Salah Arab atau tidak? Tidak Arab. Sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka tidak satupun di antara mereka yang berdarah Arab. Dimashq fajama'a. Lantas bagaimana? Ada apa dengan Ibnu Salah? Dia kumpulkan ketika wulia, dijadikan memimpin tadrisul hadis, karena beliau adalah orang mutakhassis atau muhaddis pertama yang mengajar di madrasah yang akan disebutkan sini. Lamma wuliya tadritsal hadithi bil madrasatil asyrafiyah kitabul masyhur. Fahadzaba fununahu. Beliau belum sebutkan namanya. Bahkan beliau tidak sebutkan namanya. Saya sebutkan namanya. Nama kitabnya adalah tentunya masyhur, yang masyhur dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Salah, matbu' dengan nama Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis, dan matbu' juga dengan i'tina' muhaqqiq dengan nama Ulumul Hadis. Dan khilaf di sini memang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Lantas kitabnya apa tadi? Saya sudah sebutkan. Kapan beliau tuliskan kitab ini? Kata beliau fajama'a, beliau jama'. Ketika beliau ditugaskan mengajar di Daril Haditsil Asyrafiyah di daerah Dimashq, di Suriah, di Syam. Anda bisa rujuk kitab namanya Ad-Daris fi Tarikhil Madaris. Ini kitab muhim. Di situ disebutkan beberapa madaris Islamiyah yang ada di zamannya secara sejarah. Beliau sebutkan situ Daril Quran dulu, madaris yang mengajarkan Quran saja, kemudian madaris yang mengajarkan ahadits saja, kemudian madaris yang mengajarkan Al-Quran dan hadis, kemudian madaris yang mengajarkan fiqih Syafi'i saja, kemudian madaris yang mengajarkan fiqih Ahnaf saja, dan saya tidak dapatkan yang mengajarkan fiqih Maliki atau Al-Hambali. Saya tahu musannifnya itu mazhabnya apa. Takriban musannif ditulis di abad ke-8 atau takriban 8 atau 7. Kitab Ad-Daris fi Tarikhil Madaris. Matbu' fajama'u li tadris. Jadi nama madrasahnya apa? Al-Madrasatul Asyrafiyah Kitabul Masyhur, dan beliau tidak sebutkan di sini. Saya sudah bukan tadi. Maka Darul Hadits Al-Asyrafiyah ini adalah darul hadis yang muhim. Bahkan Al-Imam Taqiyuddin As-Subki sebagaimana dinukilkan atau disebutkan, diceritakan oleh Imam Tajuddin As-Subki ketika beliau meriwayatkan, menceritakan mengenai kisahnya Al-Imam Nawawi, terjemah Imam Nawawi di kitab Tabaqatis Syafi'iyyah Al-Kubra. Ketika Al-Imam As-Subki, At-Taqiyuddin As-Subki, karena beliau mughramnya, cintanya kepada Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, pada suatu ketika Al-Imam As-Subki ketika datang ke madrasah ini, subhanallah, waktu salat tahajud, beliau datang ke Iwan, Qol'ah. Di dalam Qol'ah ini ada tikar, ada karpet. Al-Imam Taqiyuddin Subki, bapaknya Imam Subki, karena kecintaan memang ingin bertabarruk dengan Al-Imam Nawawi, sebagaimana yang disebutkan di dalam 2 bait. Ini ada di Tabaqat Syafi'iyyah Kubra.
wa fi daril hadithi latifu ma'nan. Ala busutin laha asbu wa awi. Asa anni amassu bihurri wajhi makanan massahu khadamun nawawi. Subhanallah. Di daril hadithil ashrafiyah katanya. Ada makna-makna yang latif. Saya datangi karpet karena di situ ada suatu karpet yang memang di atas karpet itu Al-Imam An-Nawawi mengajar. Jadi karpet tentu tidak besar. Mengajar. Apa yang dilakukan? Saya datang ke karpet itu, saya tempelkan wajah saya. Jadi tempelkan itu nggak tahu bentuknya bagaimana, tapi dia bilang situ asbu. Jadi seolah-olah apa? Ya ditempelkan saja semua ke semua karpet itu, baik dengan cara sujud atau dengan cara lain. Asbu wa awi, dan saya datangi. Kenapa kamu lakukan itu, hai Imam Taqiyuddin Subki? Supaya saya berharap wajah saya ini menyentuh amassu bihurri wajhi. Menyentuh apa? Suatu tempat, makanan, tempat yang disentuh, pernah disentuh oleh siapa? Oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi ini apa? Tabarruk. Jadi ini kisah Darul Hadithil Ashrafiyah. Dan kita tidak ketinggalan, kita punya Syekh Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdi punya juga 2 bait mengenai Al-Azharus Syarif. Dan inilah agaknya masyhur di kalangan beberapa talabah. Apa kata beliau? Bi azharina syarifi syarifu ma'nan ila umudin laha ahbu wa awi la'alli an anala bi fadli rabbi uluman saghaha qalamun Nawawi. Jadi tabaruknya di sini apa? Tujuannya ketika beliau cerita Azhar Syarif, saya mendatangi umudnya. Kemudian saya berharap dengan fadlu Rabbi agar saya mendapatkan ilmu yang ditorehkan oleh pena atau tintanya Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhum jami'an. Jadi itu mengenai Darul Hadithil Ashrafiyah. Kita lanjutkan fahadzaba fununahu. Di sini beliau puji tahdzib. Memang karena kitab ini mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya boleh dibaca sendiri di ta'liq ada dhabtut ta'rif. Jadi ta'rif itu sudah duduk, sudah mustaqir, hampir mustaqir. Kemudian juga al-istinbat daripada Al-Imam Ibnu Shalah itu sendiri, dan juga tahqiq, ada tahrir dengan amsilah dengan zikrul khilaf. Kemudian beliau mentarjih, menyebutkan yang mu'tamad. Fahadzaba fununahu, yakni funun ulumul hadis wa amlahu. Dan beliau imla'kan. Jadi perlu diketahui Al-Imam Ibnu Shalah di madrasah Al-Hadits Al-Ashrafiyah, apa yang beliau lakukan? Beliau mengimla'kan mustalah hadis ini. Tidak ada kitab yang melainkan yang ada hanyalah maklumat atau ulum beliau di sudur beliau. Kemudian beliau imla'kan ini kitab berdasarkan fan. Jadi fan. Makanya tidak teratur. Apa itu imla? Imla itu kan mengeluarkan apa yang di sadar ke lisan, qaulan, dan ke ar-rasmi kitabatan. Hafalan yang dikeluarkan, diucapkan, kemudian ditulis. Keluar ke lisan Anda, kemudian ditulis oleh sami'. Jadi mereka akan menulis apa yang didengar satu persatu, itu imla. Dan apa yang keluar. Dan tidak beriktimad ke kitab. Makanya kata beliau, syai'an ba'da syai'. Jadi diimlakan sedikit demi sedikit. Falihada, oleh karena itu lam yahsul tartibu 'ala al-wad'il mutanasib. Oleh karena itu susunannya tidak sesuai dengan atau tidak terlihat, tidak didapati susunannya berdasarkan susunan yang semestinya. Sebagaimana Anda ketahui sendiri. Kadang nau' ini, jadi beberapa nau', ada beberapa nau' tidak ada kaitannya dengan nau' sebelumnya. Tidak ada kaitannya dengan nau' setelahnya. Ya, tentunya kita na'udhur tentunya. Dengan udhur mereka yang ada, kita na'tadir lahum. Wa'tana bitasatni fil khatib. Dan dia ambil perhatian untuk musannafatnya Al-Khatib Al-Mufarraqah. Bukankah Al-Khatib Al-Baghdadi punya muallafat di ulumul hadis secara mufarraqah? Beliau i'tina, itu kata beliau. Fajama'a syattata maqasidiyah. Akhirnya beliau kumpulkan syattat, yakni mutafarriqah. Maqasid yakni lawan daripada furu', yakni masalah-masalah intinya beliau kumpulkan. Kemudian beliau tambahkan, Al-Imam Ibnu Shalah tambahkan dari apa yang dimiliki oleh khatib, dari diri beliau sendiri, min ghairiha, dari selain khatib.
nukhaba fawaidiyah. Nukhab jamak daripada nukhbah, iaitu pilihan-pilihan, faidah-faidah yang sudah dipilih oleh beliau sendiri. Kemudian akhirnya kitab ini Ma'rifati Ulumil Ulum Anwa'il Ilmil Hadis atau Ulumil Hadis ini berkumpullah di dalam kitab ini 65 nau'il hadis berdasarkan yang ada daripada khatib dan selainnya. Fajatma'a fi kitabi ma tafarraqa fi ghairihi. Jadi sebelum-sebelumnya kan terpisah tu kan, kemudian dikumpulkan di satu kitab. Falihada, oleh karena itu, akafan nasu alaihi, orang ambil perhatian, orang fokus atas kitab apa? Al-Imam Ibn Salah. Bagaimana? Wasaru sayrahu. Karena kitab ini penting, dikumpulkan di situ apa yang terpisah sudah terkumpul. Mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka akafu alaihi, kemudian mereka zahabu madhabahu. Mereka ikut madhabnya Ibn Salah. Sikit-sikit apa ada sering dapati qala Ibn Salah, kama qala Ibn Salah, kama qala Ibn Salah. Jadi saru sayrah bi sayri ay dhahabu madhabahu. Mereka bermazhab dengan mazhabnya Ibn Salah di ulumul hadis. Fala yuhsa kam nadhim. Berapa banyak? Sehingga berapa banyak yang menulis manzumah untuk kitab ini. Jadi ada di sini nadhim, kam nadhimin lahu wa mukhtasirin wa mustadrikin alaihi wa muktasirin wa mu'aridin lahu wa muntasir. Ada 6. Tapi 6 ini bukan artinya 6 masing-masing, 6 saja. Jadi manzumah saja dan dia tidak muntasir, tidak seperti itu. Saya akan sebutkan. Pertama kita mulai nazim. Hanya ada 3 manzumah untuk kitab Ibn Salah. Itu muhim. Ada namanya Imam Ibnu Khuwai Al-Khuwayyi. Wafat tahun 693, murid daripada Al-Hafidh Ibn Salah sendiri. Tulis manzumah. Kemudian setelahnya Al-Imamul Iraqi, punya kitab Alfiyatul Iraqi yang masyhur dengan Alfiyatul Iraqi, At-Tabsir wa Tadhkirah. Kemudian Imam Suyuti punya kitab Alfiyatul Athar yang disyarah oleh beliau sendiri Al-Bahrul Ladzi Zakhar. Kemudian disyarah juga oleh Imam Nusantara, ulama Nusantara, Imam Tirmizi dengan nama Manhaji Adawin Nazar fi syarhi Alfiyati Ilmi al-Athar atau Alfiyatil Al-Athar. Itu manzumah. Kemudian mukhtasir, ada beberapa mukhtasarat saya sebutkan karena kita mengejar waktu. Di antaranya Imam Nawawi punya Al-Irsyad, Al-Irsyad, kemudian dari Irsyad diikhtisar lagi menjadi Taqrib Nawawi yang disyarah oleh Imam Suyuti di Tadrib Rawi yang matbu' di mujalladain dan khams mujalladat, dan disyarahkan juga oleh Imam Sakhawi juga. Kemudian Imam Al-Iraqi tadi disyarahkan kitabnya oleh beliau sendiri, punya 2 syarah akan manzumah itu. Kemudian disyarahkan juga oleh selain mereka, yaitu selain beliau, yaitu Al-Imam Sakhawi di kitabnya Fathul Mughith matbu' di 4 mujalladat atau 5 atau 4 itu yang Darul Minhaj. Kemudian diikhtisar juga oleh beberapa ini ya, itu secara ringkat. Kemudian mustadrik di antaranya ada siapa? Ada Islah bin Salah, ada Mahasinul Istilah Ibn al-Bulqini, ada Islahul bin Salah li musannifihi. Kemudian ada Muktasir juga. Muktasir artinya dia tidak tambah, dia berkecukupan dengan beberapa anwa' saja daripada yang ada di Ibn Salah. Kemudian Mu'arid di sini juga seperti Ibn Abid Dam. Kemudian wa Muntasir. Muntasir ini ada di beberapa kitab, di antaranya Nukat Ibn Salah, Nukat Al-Hafidh Ibn Hajar untuk Ibn Salah, Taqid wal Idahnya yaitu Al-Imam Al-Iraqi. Jadi saya rasa demikian pertemuan kita kali ini. Ringkas dan saya harap difahami. Al-afu kalau memang saya terlambat mulai. Tapi saya di sini ada ingin menyampaikan bahwasanya untuk pertemuan selanjutnya kita akan ubah jadwal kita ke hari Kamis. Jadi pertemuan kita untuk Nuzhatin Nazar setiap hari Kamis jam 15.30 waktu Kairo. Jadi kalau di Indonesia itu 15.30 berarti jam berapa? Setengah 9 malam. Ya kan 5 jam. 15 tambah 4 19 19.30. 15 tambah 5 ya 8.30 malam, 20.30 malam waktu Indonesia atau 21.30 waktu Malaysia. 6 jam kan? 9.30. Ya, 9.30. Jadi 9.30 waktu Malaysia. Hari Kamis. Jadi mulai Kamis depan kita akan buat pertemuan ketiga dan seterusnya. Kita akan buat setiap hari Kamis di waktu yang saya sebutkan tadi. Al-afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.